Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 4 dari mata kuliah Manajemen Teknik yang berjudul Staffing. Perkenalkan, saya Fatur Rahman dengan NIM 2231195 dari kelas AU. Untuk yang pertama, pengertian dari staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen yang melakukan rekrutmen, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia atau SDM untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada proses staffing. Yang pertama, perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan tipe dan jumlah karyawan secara tepat dalam pencapaian tujuan organisasi. 2. Rekrutmen. Rekrutmen berkenaan dengan pencarian dan rekrutmen tenaga kerja potensial dalam jumlah yang tepat dan dengan kemampuan untuk mengisi suatu jabatan yang akan diseleksi. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi yaitu pemilihan tenaga kerja potensial untuk menduduki suatu jabatan tertentu dari lamaran yang masuk. 4. Pengenalan dan orientasi. Setelah tahap seleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk orientasi. Selanjutnya ada latihan dan pengembangan. Tujuan latihan dan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penilaian pelaksanaan kerja. Di dalam penilaian pelaksanaan kerja dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan kerja perseorangan dan standar-standar pada posisi tersebut. Selanjutnya, pemberian jasa dan penghargaan. Dalam pemberian jasa dan penghargaan yang disediakan bagi karyawan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan sebagai motivasi bagi pelaksanaan di waktu yang akan datang. Yang terakhir ada perencanaan dan pengembangan karir. Dalam perencanaan dan pengembangan karir mencakup promosi, demosi, lateral, penugasan kembali, pemecatan, atau pemberhentian dan pensiun. Tujuan dari staffing itu yaitu ada 4. Yang pertama, terwujudnya integritas pekerja sesuai dengan seluruh tugas dan kewajibannya. 2. Terwujudnya mekanisme kerja yang kooperatif, efektif, dan terpadu. 3. Memudahkan pekerja dengan keahlian pada bidang masing-masing menyelesaikan tugasnya dengan baik. 4. Mendorong pekerja untuk memberikan daya guna dan hasil guna yang maksimal bagi organisasi. Jenis-jenis dari staffing ada 5. Yang pertama, permanen. Permanen yaitu karyawan tetap dengan kontrak jangka panjang. 2. Kontrak, yaitu karyawan kontrak untuk proyek jangka pendek. Yang kelima, internal, yaitu promosi atau mutasi karyawan dari dalam perusahaan. Selanjutnya ada outsourcing, menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengisi posisi tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, eksternal, yaitu perekrutan dari luar organisasi. Berikut contoh-contoh staffing yang ada di PLN. Yang pertama, rekrutmen. Proses rekrutmen PLN melalui rekrutmen bersama BUMN. 2. Pelatihan. Di PLN ada Pusdiklat atau Udiklat untuk karyawan dalam melakukan pengembangan. Yang ketiga, penilaian kinerja. Di PLN dalam setiap semester ada penilaian kinerja pegawai. 4. Outsourcing. PLN menggunakan vendor atau mitra kerja yaitu Haleyora Power, Icon, dan lain-lain. Prinsip dalam staffing yaitu dalam staffing berlaku prinsip utama yaitu the right man in the right place and time, yang artinya bahwa setiap personil ditempatkan pada unit kerja yang sesuai dengan keahlian dan kecakapannya. Dengan demikian, suatu pekerjaan atau tugas dalam unit kerja dilakukan oleh orang yang tepat dan mendapat hasil pekerjaan yang optimal. Sekian presentasi dari saya mengenai staffing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.